Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Lubna. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana konsep dan perspektif perawatan paliatif. Video ini dibuat untuk sebagai bahan untuk mendukung proses belajar mengajar dari mahasiswa, ya, terutama mahasiswa perawatan di PSIK, Stika Cirebon, dalam mata kuliah keperawatan paliatif. Tapi untuk teman-teman yang nantinya mungkin menyimak video ini pun dipersilahkan dan semoga ada manfaatnya. Apabila nanti teman-teman memiliki pertanyaan atau misalnya masukan, saran, sangat diperbolehkan. Oke, langsung saja saya akan coba untuk share beberapa hal. Saya coba share screen di sini. Slide yang saya buat. Ya, oke. Terkait dengan konsep dan perspektif perawatan paliatif. Oke, sudah terlihat. Ini ada beberapa hal ya yang mungkin akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama terkait bagaimana sih perspektif perawatan itu, kemudian dari definisi keperawatan atau perawatan paliatif itu sendiri. Kemudian sepintas kita akan bahas bagaimana sejarah perawatan paliatif di dunia dan di Indonesia. Kemudian tujuan dari perawatan paliatif, bagaimana prinsipnya, kemudian bentuk pelayanan apa saja yang bisa dilakukan untuk perawatan paliatif ini, kemudian lingkup kegiatan perawatan paliatif dan tempat serta organisasi perawatan paliatif itu sendiri. Oke, dari perspektif perawatannya ada beberapa poin yang mungkin perlu saya highlight atau saya tekankan di sini bahwa hal yang paling esensial dalam keperawatan itu adalah fokusnya. Fokusnya adalah caring for the whole person and supporting the family through difficult situation. Artinya kita itu bukan cure ya. Mungkin kalau misalnya di ranah kedokteran fokusnya adalah curing the patient or curing the disease. Kalau misalnya di perawatan caring for the whole person. Dimana kalau the whole person itu artinya adalah manusia seutuhnya, di mana manusia itu masing-masing individu adalah unik. Jadi kita tidak hanya fokus memberikan perawatan kepada fisik ya dari seseorang, tapi juga aspek yang lainnya seperti psikososial spiritualnya. Juga kita mensupport family-nya, ya enggak? Karena seseorang itu biasanya hidup dengan orang-orang terdekatnya, yaitu keluarganya. Jadi kita support the whole person sama family-nya untuk melewati masa-masa sulit. Nah, itu adalah the very essence of nursing itu sendiri. Kemudian kunci dari perawat itu apa sih? Nah, di poin kedua ini adalah nurses as key healthcare provider. Artinya adalah sebagai kunci. Karena apa kunci? Karena peran penting dari perawat itu adalah sebagai primary link ya. Bagian dari healthcare professional yang berperan sebagai primary link atau jembatan gitu antara pasien dan keluarga dengan tim kesehatan lain gitu. Juga dengan disiplin-disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan bagaimana melakukan perawatan kepada pasien dan keluarga. Gitu. Jadi kayak komunikator, advokator, dan lain-lain ya. Jadi jembatan ini sebagai jembatan adalah peran yang sangat vital gitu dalam tim kesehatan, terutama juga di tim paliatif. Kemudian edukasi pasien dan keluarga, koordinasi dari perawatan kepada pasien, dan kolaborasi adalah standar dari nursing practice atau praktik perawatan. Kemudian yang paling penting selanjutnya adalah perawat sangat menghargai the uniqueness of each patient. Artinya setiap pasien itu punya keunikan masing-masing, punya situasi dan kondisi masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ya.
entah dari the patient's being-nya itu sendiri, atau pengalaman masa lalunya, lingkungannya, value, atau beliefs yang diyakini oleh pasien, kemudian goals-nya, dan preferensinya dalam hidupnya. Itu kan berbeda-beda setiap pasien, kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain atau menyamakan dengan apa yang kita yakini. Itu kunci dari nursing itu sendiri kan. Kemudian di sini ada istilah yang namanya terminal illness atau life limiting illness. Ya, jadi ini adalah beberapa istilah yang menunjukkan di mana menunjukkan suatu keadaan di mana seseorang itu mengalami penyakit atau sakit ya tertentu yang sebenarnya tidak ada harapan untuk sembuh total ya. Sehingga kemungkinan akan terjadi progresi penyakitnya itu sendiri. Fungsi tubuhnya akan menurun dan kemungkinan sangat dekat dengan proses kematian. Ini yang namanya terminal illness. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam life limiting illness? Artinya life limiting illness itu penyakit yang membatasi hidup seseorang ya gitu. Di sini ada cancer ya atau kanker. Kanker kenapa? Karena adalah termasuk 3 besar penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia juga di dunia. Kemudian ada organ failure atau gagal organ seperti gagal jantung, gagal ginjal, kegagalan sistemik lainnya ya. Kemudian penyakit parobstruktif kronis atau COPD. Ini juga penyebabnya banyak dari beberapa penyakit pernafasan yang akhirnya terminalnya adalah PPOK ini. Kemudian cystic fibrosis, ada demensia Alzheimer, ada stroke, Parkinson, kemudian penyakit genetika, misalnya untuk pasien-pasien remaja, ada DMD namanya. Cuma kalau di Indonesia mungkin agak jarang penyakit ini, tapi kebanyakan di Western tuh banyak. Kemudian penyakit infeksi seperti HIV/AIDS, ya. Jadi HIV yang sudah AIDS, yang dimana pasiennya itu imunosupresi dan penurunan fungsi tubuhnya progresif gitu di stage akhir AIDS. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih perawatan paliatif itu penting seperti itu? Karena pasien dengan stadium lanjut penyakit terminal, let's say misalnya cancer yang sudah stage 3 atau stage 4, atau penyakit kronis lainnya lah yang tidak bisa disembuhkan, itu akan mengalami masalah yang tidak hanya masalah fisik gitu. Jadi bukan seperti penyakit-penyakit akut misalnya tifoid atau flu yang mungkin jangka waktunya tidak terlalu lama dan pasien bisa pulih normal kembali. Tapi pasien dengan terminal illness ini penyakitnya akan dirasakan gejala-gejalanya atau efek dari penyakitnya itu sendiri akan dirasakan seumur hidupnya pasien. Ditambah dengan proses terapi atau pengobatan yang berlangsung seumur hidupnya pasien. Maka tidak hanya masalah fisik yang mereka rasakan ya, seperti nyeri atau sesak nafas, penurunan berat badan, gangguan aktivitas, tapi juga mengalami gangguan psikososial spiritual karena penyakit tersebut ya akan mereka derita sepanjang umur dia gitu sampai pasiennya meninggal. Maka itu adalah menjadi faktor yang bisa mempengaruhi sekali pasien sehingga mengalami masalah fisik, gangguan psikososial juga spiritual yang mempengaruhi kualitas hidup pasien dan keluarga. Jadi di sini kata pentingnya adalah kualitas hidup ya. Berbagai problem itu akan mempengaruhi kualitas hidup. Sehingga kebutuhan pasien pada stadium lanjut tersebut tidak hanya pemenuhan kebutuhan fisik saja atau perawatan fisik saja, tapi juga penting dukungan terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan spiritual yang dilakukan dengan pendekatan interdisiplin. Maka di sini core-nya paliatif itu adalah interdisiplin ya. Nggak bisa kita perawat melakukan sendiri atau dokter melakukan sendiri. Gitu, karena multidimensi. Gitu. Oke.
Kalau misalnya terkait definisi dan tujuan perawatan paliatif, kita mengacu pada WHO ya, di mana paliatif itu adalah sebuah pendekatan. Kan ada perspektif, ada preventif, kemudian ada kuratif, ya enggak? Preventif kan intinya adalah pendekatan untuk melakukan pencegahan terjadinya suatu masalah, suatu penyakit. Kemudian kalau kuratif kan artinya untuk meng-cure ya, untuk mengobati penyakit yang sudah dialami oleh pasien atau oleh seseorang. Nah, paliatif ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang menghadapi masalah berhubungan dengan penyakit yang mengancam jiwa itu, mengancam jiwa yang tadi istilahnya life limiting illness itu ya. Caranya gimana sih meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga? Dengan pencegahan dan menghilangkan atau mengurangi penderitaan yang dirasakan. Bagaimana caranya? Identifikasi dini dan pengkajian yang holistik. Ya. Identifikasi dini dan pengkajian holistik serta penanganan nyeri dan masalah-masalah lain. Tidak hanya fisik tapi juga psikososial dan spiritual. Jadi itu adalah garis besar dari apa sih definisi dari perawatan paliatif. Tapi kalau misalnya dilihat dari simpelnya, dilihat dari term atau istilah paliatifnya itu sendiri sebenarnya kalau di bahasa Inggris itu istilahnya palliate ya, to palliate artinya to decrease, to reduce, to alleviate, to apa lagi ya? Intinya adalah untuk menurunkan penderitaan, beban yang dirasakan oleh pasien dan keluarga. Ya, jadi dengan menurunkan penderitaan yang dirasakan, gejala-gejala fisik atau gejala-gejala psikososial spiritual yang dirasakan, harapannya bisa membuat pasien itu lebih accept, lebih menerima kondisi dirinya dengan penyakitnya itu memang tidak bisa dihilangkan 100%, tapi kita bisa kurangi gejala atau penderitaan yang dirasakan. Dan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga tersebut. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, ada istilah yang selalu disebut-sebut ya, artinya yang tadi beberapa kali disebut adalah kualitas hidup atau quality of life. Sebenarnya apa sih artinya quality of life? Ya nggak? Secara teori itu adalah katanya suatu keadaan pasien yang dipersepsikan apakah hidupnya itu berkualitas atau tidak sesuai dengan konteks budaya dan nilai yang dianut oleh mereka, oleh pasien, oleh kita. Ya, terutama misalnya terkait tujuan hidup, harapan hidup dan lain-lain. Jadi simpelnya adalah kualitas hidup itu adalah bagaimana kita memandang diri kita itu berkualitas atau enggak. Kalau misalnya kita sedang dalam kondisi sehat, kita bisa beraktivitas, kita bisa makan, kita bisa minum dengan normal, maka kita bilang mungkin dan kita bahagia gitu ya, tidak ada masalah-masalah yang kompleks dalam hidup kita, maka kita bisa bilang, oke, hidup saya mungkin berkualitas gitu. Cuma lain ceritanya untuk orang-orang yang misalnya punya terkena penyakit tertentu yang berat, yang tidak bisa dihilangkan atau disembuhkan 100%, kemudian banyak masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya, entah itu masalah fisik atau masalah finansial, masalah sosial, masalah peran, pekerjaan, dan lain-lain, maka ia katakan hidup saya tidak berkualitas karena penuh dengan masalah, penuh dengan penyakit misalnya seperti itu. Jadi kualitas hidup ini bukan hal yang objektif ya, tapi subjektif berdasarkan pendapat dari diri seseorang tersebut. Makanya di awal kita bilang every person is unique. Ya, jadi bagaimana dia memandang dirinya dia, memandang apakah hidupnya berkualitas atau tidak, itu tergantung subjektif dari masing-masing individu. Ya, itu yang namanya kualitas hidup. Dan banyak hal yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Ya, bisa misalnya di sini ada kesehatan, kemudian aktivitas, terus kepuasan hidup, interaksi sosial, ya, kemudian functional abilities ya, atau kemampuan fungsi tubuhnya dia bisa jadi ya. Kemudian pelayanan health and social service, misalnya pengalaman dia dalam bagaimana sih memperoleh perawatan pelayanan kesehatan misalnya. Terus cultural factors, faktor kultural, support sosial, kemudian financial condition ya, artinya kondisi finansial yang sering mempengaruhi hidup seseorang sehingga dia
merasa hidupnya tidak berkualitas gitu karena memiliki banyak masalah finansial ya. Kemudian environmental quality juga bisa. Nah, untuk sejarah perawatan paliatif dalam konteks global tersendiri, singkatnya adalah sebenarnya pertama kali itu paliatif dikenal sebagai hospice care ya. Diberikan oleh pemberi perawatan dari institusi religius. Jadi istilahnya adalah awal-awal itu hospice ya, yaitu perawatan khusus bagi mereka yang akan segera meninggal. Namanya pioner atau pelopor itu namanya Dame Cecilia Saunders. Jadi seorang dokter asal Inggris mendirikan hospice center pertama pada tahun 1948 untuk perawatan pasien dengan terminal illness. Ya, kemudian kesuksesannya pengalamannya dalam mengimprove atau meningkatkan kualitas hidupnya pasien, mengantarkan dia untuk mengenalkan hospice care itu ke tenaga medis yang lain, ya, sehingga akan semakin banyak dikenal bahwa respecting people's wishes and needs at the end of life itu penting. Dan itu adalah satu value yang dipegang oleh perawatan paliatif itu. Caregivers began to understand that these values could apply to patient without terminal illness as well. Jadi kita harus menghargai dan memahami value-value tersebut. Kemudian pada tahun 1982 dokter spesialis paliatif mulai diperkenalkan secara formal ya, ada yang namanya dokter spesialis paliatif gitu. Nah, kemudian pada tahun 1990 WHO memperkenalkan bahwa perawatan paliatif ini sebagai specialty atau spesialisasi gitu dari ilmu kedokteran untuk relieving suffering, untuk menurunkan atau mengurangi penderitaan dan mengimprove quality of life pasien dengan life limiting illness atau serious injury ya, kayak gitu. Kemudian akhirnya mulai berkembanglah palliative care itu di rumah sakit di US, disusul di negara-negara Eropa, Amerika Utara dan Australia, kemudian di Kanada juga yang termasuk negara yang pertama mengimplementasikan perawatan paliatif di rumah sakit ya. Kemudian juga ke Asia ya, di beberapa negara berkembang juga. Nah, kalau yang paling berkembang itu dalam ranah perawatan paliatif itu kalau di Asia India sih, India, kemudian juga Korea ya, kemudian beberapa negara lain. Kenapa India? Karena dipandu oleh atau di-guide oleh WHO. Jadi sejarahnya panjang karena pandemi HIV waktu itu. Jadi WHO membuat proyek yang besar untuk mengimplementasikan bagaimana paliatif atau perawatan paliatif pada pasien-pasien HIV tersebut bisa diimplementasikan di India yang berbasis komunitas. Gitu. Kemudian akhirnya organisasi-organisasi paliatif di India itu berkembang. Bermunculan ya, ada The Worldwide Palliative Care Alliance, kemudian International Association for Hospice and Palliative Care, ada Hospice and Palliative Nurses Association, Palliative Care Australia, and so on. Jadi sudah banyak sekali organisasi-organisasi paliatif di dunia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri bagaimana sih? Nah, sejarahnya menunjukkan bahwa awalnya Indonesia itu bermula dari sekelompok dokter di Rumah Sakit Sutomo ya di Surabaya membentuk kelompok perawatan paliatif dan pengontrol nyeri kanker pada tahun 1990. Kemudian selanjutnya kelompok tersebut menjadi tim perawatan paliatif pertama di Indonesia. Dan saat ini dikenal sebagai pusat pengembangan paliatif dan bebas nyeri di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya ya. Kemudian pada tahun 92 bulan Februari secara resmi pelayanan paliatif dimulai di Rumah Sakit Sutomo tersebut ya. Pelayanan tersebut didukung 11 orang dokter dan seorang apoteker waktu itu. Ya. Dipimpin oleh Dr. Sunaryadi
yang dikenal sebagai Bapak Paliatif Indonesia, yang menginisiasi sebuah kegiatan seminar nasional dan workshop yang bertema manajemen nyeri kanker. Nah, kemudian pada tahun 2006 maaf, ada juga namanya Yayasan Rumah Rachel ya. Sampai sekarang masih berkembang, dan ini adalah organisasi nirlaba yang menyediakan layanan paliatif khusus untuk anak-anak yang menderita kanker dan HIV/AIDS. Rumah Rachel merupakan fasilitas perawatan paliatif yang pertama di Indonesia yang fokus pada anak-anak dan lokasinya masih di Jakarta. Kemudian pada tahun 2007 ada puskesmas yang mencoba untuk menerapkan dan memiliki tim paliatif, yaitu Puskesmas Balongsari ya di Surabaya. Nah, sejak tahun 2007 kemudian pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan suatu aturan berupa kebijakan perawatan paliatif, yaitu keputusan Menkes nomor 812 ya tahun 2007. Nah, saat ini pada saat peraturan ini diterbitkan, ada beberapa rumah sakit yang menjadi pusat layanan perawatan paliatif. Di rumah sakitnya rata-rata lokasinya di Jakarta, Jogja, Surabaya, Denpasar, dan Makassar. Nah, kemudian berkembanglah itu beberapa rumah sakit menginisiasi untuk melakukan perawatan paliatif di rumah sakit ya. Selain di Dr. Sutomo Surabaya, juga ada di Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Kanker Darmais sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional Kanker ya. Kemudian di Rumah Sakit Wahidin Sudiroso di Makassar, Rumah Sakit Sarjito Jogja ya. Di Denpasar juga ada Rumah Sakit Sanglah. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia sendiri, organisasi paliatif Indonesia itu ada yang namanya misalnya Masyarakat Paliatif Indonesia, ada juga perhimpunan perawat yang masih di bawah himpunan perawat onkologi ya. Jadi memang belum ada himpunan perawat paliatif gitu, belum terinisiasi. Saat ini masih menyatu dengan yang namanya Himpunan Perawat Onkologi Indonesia. Nah, kemudian prinsipnya ya, prinsip perawatan paliatif itu sebenarnya apa sih? Intinya adalah, ini mengacu pada WHO juga ya, untuk memberikan pelayanan yang tujuannya untuk relief the pain atau mengurangi nyeri dan other distressing symptom. Jadi kenapa di sini nyeri disebutkan? Karena rata-rata pasien dengan penyakit life limiting illness ini mengalami yang namanya nyeri. Dan itu adalah fokus utama juga. Selain dengan distressing symptoms yang lain. Misalnya kayak kesulitan bernafas, kelemahan, konstipasi, mual muntah, dan lain-lain. Kemudian mungkin di sini saya skip ke slide selanjutnya ya. Ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya melalui Kemenkes RI ya. Tapi intinya sama ya, untuk menghilangkan nyeri dan mencegah timbulnya gejala serta keluhan fisik lainnya. Ya, kemudian menghargai dan menghormati martabat serta harga diri pasien dan keluarga, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses yang normal. Jadi ini harus diingat. Kematian adalah proses yang normal dan semua orang bisa mengalaminya kayak gitu. Dan perawatan paliatif ini tidak bertujuan untuk mempercepat atau menghambat kematian seseorang, tapi lebih ke untuk memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual, memberikan dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin ya, dengan segala adaptasi di kehidupan pasien ya. Kemudian memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka citanya. Jadi setelah pasien yang meninggal, kita tetap berikan dukungan kepada keluarganya, serta menggunakan pendekatan tim interdisiplin ya atau multidisiplin untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarga. Jadi bentuknya adalah lagi-lagi tim di sini. Seperti itu. Bagaimana bentuknya? Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Kalau misalnya dilihat dari gambarnya di sini, ini sumbernya dari Cancer Council lah kira-kira ilustrasinya, di mana core-nya atau di bagian tengahnya, pusat atau fokus dari pelayanan paliatif itu tidak hanya pasien sebagai individu, tapi pasien juga family atau carers-nya dia ya. Karena nanti akan kita bahas di lain waktu,
Karena carer atau family dari pasien itu pasti juga akan mengalami masalah-masalah ya. Tidak hanya fisik tapi psikososial spiritual juga. Maka kita fokusnya adalah pasien, family, and carers. Nah, bentuk tim multidisiplin apa aja sih gitu, atau ada siapa aja sih? Nah, selain di sini ada dokter ya, tim dokter, juga ada dokter paliatif, kemudian perawat, dan perawat juga perawat paliatif, ada terapis ya atau fisioterapis, ada apoteker, ahli gizi, pekerja sosial, kemudian tokoh spiritual, dan disiplin ilmu yang lain ya sesuai dengan kebutuhannya pasien. Gitu. Bahkan kalau di negara-negara maju ada juga yang namanya misalnya art terapis, ada hipnoterapis, ada lain-lain. Jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mendukung well-being-nya dari pasien tersebut sehingga harapannya kualitas hidupnya bisa meningkat. Kita bekerja multidisiplin karena kita tidak bisa 100% menghandle atau memfasilitasi atau mengatasi semua masalah yang dialami sama pasien di berbagai dimensi gitu. Misalnya pasien mengalami yang namanya distress spiritual. Itu ranah-ranah spiritual. Kemudian tim dokter atau perawat tidak memiliki kompetensi di bidang spiritual secara khusus untuk agama tertentu misalnya, maka kita butuh untuk berkolaborasi dengan misalnya sama pastor ya, dengan pastor atau dengan kiai atau dengan ahli agama lain, tergantung dari agama atau keyakinan spiritualnya pasien. Nah, itu adalah salah satu contoh kolaborasi kita di dalam tim multidisiplin tersebut. Nah, kemudian ini juga hal yang paling penting di mana ini new model ya, atau model dari perawatan paliatif. Konsepnya seperti apa? Nah, kira-kira diagramnya seperti ini. Jadi pada saat pertama kali pasien didiagnosa dia menderita life limiting illness itu, misalnya pertama kali pasien didiagnosa cancer, maka kita sudah mulai memperkenalkan perawatan paliatif sebenarnya. Karena kan paliatif itu adalah perawatan suportif ya, perawatan untuk mengurangi gejala-gejala yang dirasakan atau penderitaan pasien. Maka kita sudah mulai memperkenalkan. Hanya mungkin proporsi atau porsinya di sini masih kecil karena kita mengutamakan dulu untuk kuratifnya. Mencoba untuk melakukan pengobatannya untuk menghilangkan si kansernya itu. Contoh kalau pasien terdiagnosa kanker payudara stadium 1 atau stadium 2, maka sebelum kansernya itu bermetastasis, bisa dilakukan upaya tindakan operasi ya, gitu. Karena belum menyebar kan, kita operasi, terus kemudian mungkin bisa radiasi. Maka kuratifnya dulu dilakukan gitu, porsinya besar. Namun paliatifnya kita perkenalkan, tapi sesuai dengan kebutuhan pasien. Seiring dengan perjalanan penyakit, maka trennya atau trajektori dari penyakit cancer tersebut, contohnya semakin lama akan semakin ada kemungkinan untuk bermetastasis atau menyebar, kemudian fungsi tubuh pasiennya akan menurun ya. Apalagi kalau sudah menyebarnya ke organ-organ vital, misalnya seperti ke otak, ke paru-paru ya, atau ke organ vital yang lain, maka kemungkinan untuk bisa disembuhkannya itu akan semakin menurun ya. Apalagi kalau misalnya setelah diberikan terapi tidak responsif, malah menyebar kansernya, maka kita maksimalkan di sini paliatifnya gitu. Kita tingkatkan lagi pemberian perawatan paliatifnya. Karena gejala-gejala yang dirasakan pasien juga pasti akan semakin kompleks. Jadi kita tingkatkan, sedangkan tindakan kuratifnya semakin kecil gitu. Karena kemungkinan untuk sembuh 100% juga semakin kecil. Semakin meningkat di sini sampai akhirnya pasien itu dying atau misalnya menjelang ajal ya istilahnya. Terus kita maksimalkan bagaimana agar pasien yang dying atau yang menjelang ajal atau yang sudah benar-benar terminal itu merasakan hidup dia itu tetap masih berkualitas walaupun dia memiliki penyakit tersebut. Kita maksimalkan palliative care di sini, mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi selain fisik, bekerja sama dengan tim untuk mencoba memfasilitasi itu. Kita coba healing pasien walaupun tidak bisa curing ya. Kita healing pasien, kita maksimalkan kondisi di mana pasien itu bisa menerima situasi sehingga lebih kooperatif dengan
kita dengan tim paliatif, dengan tim kesehatan, dan harapannya kualitas hidupnya semakin meningkat gitu. Sampai akhirnya pasien itu meninggal dengan dignity ya, meninggal dengan bermartabat, maka perawatan paliatif itu tidak berhenti sampai situ, tapi tetap kita berikan pendampingan ke keluarga di masa-masa bereavement atau masa-masa duka cita setelah pasien meninggal. Kita kasih support ya, tujuannya adalah jangan sampai keluarga itu trauma ya. Contohnya kalau misalnya pasien meninggal dalam keadaan kesakitan atau meninggal dalam keadaan yang tidak baik gitu secara fisik ya, ada trauma atau merasakan gejala-gejala tertentu, sesak nafas dan lain-lain, kemudian keluarga melihat, maka ada efek traumatik di situ. Nah, harapannya keluarga itu tidak merasakan itu ya, maka kita beri dukungan ke keluarga ya, itu termasuk ke palliative care juga, sampai akhirnya keluarga benar-benar bisa menjalankan hidupnya dengan baik gitu, bisa move on gitu setelah pasien meninggal. Itu kira-kira seperti itu ya. Lingkupnya apa aja sih? Nah, jenis kegiatan perawatan paliatif itu meliputi penata laksanaan atau manajemen nyeri, penata laksanaan keluhan fisik lainnya ya, asuhan keperawatan, dukungan psikologis, dukungan sosial, kultural, spiritual, dan dukungan persiapan dan selama masa duka cita atau bereavement tadi. Nah, ini adalah inti ya dari perawatan paliatif itu, dan nanti kita breakdown di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas satu persatu bagaimana melakukan atau penata laksanaan nyeri, bagaimana melakukan asuhan perawatan, ya, bagaimana memberikan dukungan psikososial dan lain-lain ya. Dan perawatan paliatif itu dilakukan melalui rawat inap, rawat jalan, lindungan rumah, home care juga bisa ya, dimanapun bisa kita lakukan perawatan paliatif. Nah, kemudian tempatnya, nah ini berdasarkan kebijakan ya, kebijakan Menteri Kesehatan tahun 2007, di mana tempat untuk melakukan perawatan paliatif itu bisa di rumah sakit, puskesmas, rumah singgah atau hospice center, atau panti ya, terus rumah pasien. Nah, kemudian organisasi perawatan paliatif menurut tempat pelayanan atau sarana kesehatannya bisa kelompok perawatan paliatif dibentuk di tingkat puskesmas atau di rumah sakit kelas D, kelas C, dan kelas B non pendidikan, atau instalasi perawatan paliatif di rumah sakit kelas B pendidikan atau kelas A ya. Kemudian tata kerja organisasi perawatan paliatif bersifat koordinatif dan melibatkan semua unsur terkait. Nah, seperti itu ya kira-kira gambaran dari bagaimana konsep perawatan paliatif itu sendiri. Berikut referensinya. Oke, apabila nanti teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Oke, saya stop sharing di sini. Oke. Sekian pemaparan ya terkait konsep dan perspektif perawatan paliatif. Saya yakin masih banyak kekurangan, jadi harapannya untuk teman-teman sejawat atau mungkin mahasiswa yang ada masukan, saran, atau kritik, silahkan memberikan komentar atau opininya yang konstruktif ya untuk kemajuan perawatan paliatif di Indonesia. Seperti itu. Sekian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.